Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Bab apa yang diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala akhbarana al-Khalil ibnu Ahmad qala anba'ana ibnu Mu'ad anna Aba Hurairah qala. Langsung ini ya ke sanad hadis yang paling dekatnya, ke Abu Hurairah. Anna Aba Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata atau bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'an ay mi'ata juz'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rahmatnya itu 100 bagian. 100 bagian. Allah ini menjadikan rahmatnya 100 bagian. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. Maka Allah memegang atau menahan rahmatnya di sisinya, indahu 99 juz'an, 99. Jadi 99 rahmat masih Allah tahan, masih Allah pegang. Wa anzala ilal ardi juz'an. Kemudian yang satu rahmat itu diturunkan ke muka bumi ini. Satu rahmat saja. Jadi kalau kalian hari ini ngerasa hidupnya bahagia, ngerasa hidupnya enak, tentrem, nyaman, cintanya diterima, lamarannya diterima, kerjaan udah ada, masa depan cerah kayaknya, padahal nggak tahu besok mati dia. Maka itu bagian daripada kecil daripada bagian satu rahmat itu. Jadi kalau kita lihat di muka bumi ini orang yang paling kaya, ya, misalnya yang punya yang paling kaya sekarang, yang punya siapa? Google. Yang punya Microsoft siapa? Pokoknya siapa saja manusia yang paling kaya itu merupakan satu bagian daripada rahmat Allah yang ada di muka bumi ini. Belum satu rahmat, ya. Maka jangan iri, jangan iri. Kalau hari ini aku punya duit 100.000, jangan iri, ya. Abir hari ini nyukur dapat 200 kepala, Allah, 200 kepala, ya. Satu kepala berapa? 10.000 minimal. 10 kali 200, 2 juta sehari. Itu ngalah-ngalahin gaji PNS itu. 2 juta kali 30, 60 juta tukang cukur. PNS yang paling pol 5 juta. Bahkan ada yang 1.500.000 tergantung kelas-kelasnya. Tukang dagang bakso sebulan 50 juta. Allah, ya. Apapun profesi kalian, ya, maka usahakan aktivitas atau kesibukan kalian itu menjadi tunjangan untuk membantu taat pada Allah, ya Allah. Karena semuanya itu sudah digariskan. Memang skenario kehidupan itu begitu, ya. Kalau kalian berusaha jadi presiden, nyalon terus, nyampe 2 kali nggak jadi, ya. Nyalon ketiga nggak jadi lagi, yang jadi Anies misalnya. Allah, ya. Maka itu memang sudah garisnya kali nggak bisa jadi presiden. Berusaha mau jadi pejabat, pengen jadi PNS, ujian gagal lagi kan gitu. Akhirnya jadi tukang cukur, tapi sehari tukang cukur 2 juta loh. Barbershop lebih-lebih itu dari 2 juta kalau barbershop.
maka tulang syukurnya dikembangin lagi, suruh jadi barbershop muslim. Ya iya betul. Ya. Jadi jangan menyesali keadaan, ya. Awas syukuri setiap keadaan yang kita miliki. Ada yang sekolah tinggi-tinggi, dia sukanya jadi pengusaha, akhirnya ijazahnya nggak kepake gitu. Ada yang nggak sekolah, dia ditempatkan di sekolahan, akhirnya sekolahannya kejar-kejaran kan gitu, paket B, paket C terus sampai kuliah ya. Ya. Jadi memang skenario kehidupan itu seperti itu. Ada yang tani supaya yang lain ikut makan beras. Ada udin babe kan gitu, nyari barang bekas supaya barang bekas itu ada yang ngumpulin. Akhirnya balik lagi ke kalian jadi piring, balik lagi ke kalian jadi beras, jadi gelas. Ya kecuali beras plastik kali. Ya. Maka jangan menghina, ya, jangan menghina profesi seseorang. Itu merupakan skenario Allah supaya saling melengkapi. Ya, jadi syukuri. Hari ini syukuri. Yang paling penting apa? Yang paling penting itu taat pada Allah. Tukang cukur taat, dagang bakso bakar taat, ya, tukang rulu kijing taat, gitu. Subhanallah. Ya, yang penting taat sudah. Ya, yang penting taat. Wa anzala ilal ardi juz'an. Kemudian Allah turunkan ke bumi ini cuma satu rahmat saja. Satu rahmat itu dibagi-bagi untuk siapa? Juz'an wahidan fihi yatarahamul khalqu. Dengan satu rahmat itu, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini saling berkasih sayang. Terpenuhi kehidupannya, bahagia, ya, cuma satu rahmat, satu rahmat buat semua makhluk hidup dari semenjak adanya muka bumi ini sampai dengan nanti hari kiamat, cuma satu rahmat bagian. Kemudian yang 99 Allah siapkan untuk hambanya yang taat saja, untuk hambanya yang punya iman, disempurnakan 100 rahmat nanti di akhirat. Allah, ya. Maka bahagia kalau masih punya iman, kalau masih bisa beribadah pada Allah dengan baik. Hatta annal farosa, sampai diibaratkan satu ekor kuda, la tarfa'a hafiraha, dia mengangkat kakinya, ya, an walidiha khasyatan an tasibaha, ya, sampai seekor kuda perempuan dia ngangkat kakinya karena khawatir ini si kaki ini menginjak anaknya sendiri. Itu juga merupakan bagian daripada satu rahmat yang Allah karuniakan di muka bumi ini. Dengan satu rahmat bagian ini, seluruh makhluk yang ada di muka bumi saling berkasih sayang. Betapa kalian lihat teman kalian gak punya duit, kelihatan dari mukanya yang sengklek, kelihatan dari badannya yang kurus kering, kemudian kalian ingin memberikan dia makanan atau uang, itu merupakan satu bagian daripada rahmat Allah. Maka ini hakikat, ya. Bukan berarti saya kasihan, enggak. Tapi Allah gerakan hati kalian, ya, karena sebab satu rahmat. Jadi sebahagia apapun manusia hidup di muka bumi ini, itu nggak dapat satu rahmat, hanya sebagian kecil daripada satu rahmat. Maka jangan iri, ya. Dalam mafhum hadis apa? Kalau seandainya, kata Nabi, dunia ini lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, maka niscaya tidak akan Allah berikan kepada orang-orang kafir.
Nabi mengibaratkan kalau sebelah sayap nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Untuk menyadarkan kita ya, bahwa apa yang kita kejar daripada keduniawian ini fana. Nikmatnya itu menipu. Jadi hari ini kita hidup di dunia ini, apa yang terpandang oleh kita, apa yang terjamah oleh tangan kita, itu nikmatnya fana, menipu, palsu. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi nggak punya uang, tiba-tiba setelahnya punya uang. Ketika kita nggak punya uang, kita ngerasa kalau punya uang nih bahagia. Tapi setelah punya uang, hampa. Itulah dunia. Kemudian sebaliknya, nanti kalau yang hari ini kita katakan akhirat itu nikmatnya bohong, karena nggak terjamah oleh mata dunia kita, ya, nggak bisa dipegang oleh tangan kita, maka nanti kalau kita sudah masuk alam akhirat, maka kebalikannya yang terjadi. Semua amal yang kita lakukan itu ditampakkan, diperlihatkan dengan jelas-jelas itu. Jadi kalau kalian makan satu makanan, entah itu apa saja, pokoknya nasi, ya, kalian nih makan nasi, sebenarnya yang mengenyangkan perut kalian ini nasi apa Allah? Nah, coba. Hah? Iya. Orang-orang hidup di dunia mah begitu. Ya. Coba Angdi dikasih misalan. Sebenarnya yang mengenyangkan perut kita ini tatkala lagi lapar, itu nasi apa Allah? Hari ini kalian berbicara nasi. Ya. Percaya enggak? Kalau sebenarnya, kalau Allah berkehendak, apa yang nampak di mata kita, apa yang terjamah oleh kita, itu hanya media. Ya. Hakikatnya mengenyangkan itu ada satu zat yang membuat kita kenyang. Ya. Maka kepercayaan seorang mukmin, ya, mesti kepercayaan yang hakiki. Apa hakiki? Benar di atas kebenaran. Bukan kepercayaan yang relatif. Ya. Apa relatif? Kata orang benar, kata si B enggak benar. Ya. Kata si C setengah benar. Kata si D yang disogok dikasih duit, ya, benar baik, kan gitu. Nah, tapi kepercayaan agama itu mesti hakiki. Makanya dalam ranah akidah, ya, dalam ranah keyakinan, mesti dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi. Ya. Cukup yang mengatakan mengenyangkan nasi itu mereka yang mau hidup di dunia enggak mau kembali ke akhirat. Siapa di antara yang mau hidupnya di dunia saja? Yang mengatakan ketika di akhirat, ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir. Ya. Tapi kita harus jauh daripada itu. Ya. Oh, ternyata setelah masuk kubur, para ahli kubur yang diberikan nikmat, oh di situ nggak ada yang masak nasi. Ternyata yang mengenyangkan Allah. Oh, ternyata para syuhada yang meninggal dunia, bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka sebenarnya enggak meninggal, kata Allah. Masa kita enggak mau percaya sama firman-Nya Allah? Tetapi mereka hidup ditempatkan di satu tempat, akan tetapi kalian tidak merasakan. Hidup diberikan rizki oleh Allah. Apakah diberi rizkinya? Nasi segepok. Hah? Nanti bahkan ketika masih di dunia, di antara peristiwa nubuat akhir zaman, orang-orang mukmin itu yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala munculnya Dajjal laknatullah alaih,
mereka akan kelaparan. Dan orang-orang yang mengikuti Dajjal, mereka akan senang dan bahagia. Itu di antara nubuat akhir zaman. Skenarionya begitu. Diberikan izin oleh Allah Dajjal itu untuk menyengsarakan orang-orang mukmin. Dan itu sebagai ujian terhadap orang-orang mukmin. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kami itu makannya apa yang membuat kami kenyang waktu itu? Sedangkan makanan itu di bumi hanguskan, dibawa oleh Dajjal dan para pengikutnya. Apa kata Nabi? Zikrullah wa tilawatul Qur'an. Pada masa itu makanan orang mukmin adalah zikrullah dan tilawatul Qur'an. Maka di sini keimanan kita mesti yakin tilawah Al-Qur'an dan zikrullah itu dalam hal ini membuat perut kita lapang, membuat perut kita enak atau bahasa gampangnya kenyang. Seperti itu. Jadi termasuk ini ya dalam kaitan tentang rahmat. Sekali lagi jangan iri ya kepada orang-orang kafir. Mereka nggak beriman tapi mereka kok kaya-kaya. Ya karena mereka itu hidupnya di dunia saja. Di akhirat jadi bahan bakar api neraka. Kemudian tapi enak dong mereka jalan-jalan kemana bisa ya. Enaknya mereka itu satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi daripada bagian kecil daripada satu rahmat itu. Allah ya. Lanjutkan. Qala rahimahullah haddatsana al-Khalil haddatsana. Langsung saja sanad hadis yang paling dekatnya ya. An Auf al-A'rabi anil Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mi'atun rahmah, punya 100 rahmat. Ini untuk memperkukuh hadis yang tadi disebutkan di atas. Ini dalam riwayat lain ada hadis lagi yang Rasulullah mengatakan hal yang sama. Ya. Sungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Ahbat wa minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Kemudian satu rahmat itu Allah karuniakan atau Allah turunkan kepada ahlu dunia, makhluk yang ada di dunia. Fawasa'athum ila ajalihim. Maka dengan bagian satu rahmat itu semua makhluk yang ada di dunia terasa dicukupi sampai ajal menjemput mereka. Allah, ini baru satu rahmat. Wa annallaha qabidun tilkar rahmah. Dan sesungguhnya Allah menahan rahmat itu. Sisa rahmat itu berarti 99. Yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Fayudhammaha, dan mengumpulkan 99 rahmat itu dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini ya. Ila 99 fayukmilaha mi'ata rahmah. Kemudian sempurna rahmat itu jadi berapa? 100. Kemudian 100 rahmat ini diberikan kepada siapa? Li auliyaihi wa ahli ta'atihi. Untuk kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang taat pada Allah. Maka Ang Didi sering bilang sabar sudah ya. Gak punya duit, yang penting gak ngerepotin orang, masih bisa ibadah, yang penting ada ikhtiar. Sabar ya, sabar. Jadi orang taat di dunia ini sebentar saja. Sabar sampai kalian mendapatkan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 100 rahmat gimana rasanya? Subhanallah. Di antara 100 rahmat itu kalian dapat surga sebagaimana yang dibahas kemarin. Kemudian rahmat yang paling besar tatkala Allah membuka hijabnya nanti di surga. Allah ya. Maka sabar. Ya biar sabar sudah. Penguasa yang sabar.
Lagi anak kerang, luru kerang ya, sabar. Ya, lagi sibuk ning sawah, jadi petani yang baik, sabar. Ya, anak mau ngajak gerabak, sudah, sabar. Jangan ikut-ikutan mau nyalon jadi presiden, gak bisa stres. Ya, ingat, likulli syai'in fak. Ya, segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah diskenario oleh Allah, sudah ada pak-paknya, sudah ada garis-garisnya. Ada yang pemimpin, rakyat, pedagang, pembeli, kan gitu. Masa semuanya pengen jadi pedagang? Hah? Kalau seandainya Allah gerakan semua hati manusia yang ada di muka bumi ini suruh jadi pedagang semua, yang beli siapa? Kan nggak bisa. Ya. Makanya profesi di dunia ini bukan satu kehinaan, bukan jadi tolak ukur dia mulia atau tidak di hadapan Allah. Makanya Nabi bilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ya, Allah itu melihat ke amal dan ke qalbu kalian. Tukang syukur kalau hafiz Quran lebih mulia daripada presiden. Tukang galon kalau hafiz Quran lebih mulia daripada paku. Orang bertato tobat yang hafal Quran jadi hafiz Quran. Allahu Akbar. Ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan mendekatkan dia dengan agama, dan ujungnya Allah akan memberikan dia kefahaman dalam agama. Itu tolak ukurnya. Yang dulunya masa lalunya pacaran berganti-ganti cewek, untung aja nggak kena HIV kan. Allah. Tiba-tiba sekarang subhanallah ngafal Quran, ngaji terus, jenggotnya udah mulai panjang. Subhanallah, kita nggak tahu. Maka pandanglah, kata alim ulama, pandanglah orang itu dengan pandangan tasawuf, biar hati kita jadi bersih. Kalau kita melihat orang yang maksiat, maka pandanglah dengan pandangan kasih sayang rahmatnya Allah. Bisa jadi besok dia taubat, gitu. Bisa jadi yang hari ini kita nggak maksiat, besok digoda oleh janda, kan gitu. Mantap kan? Tiba-tiba berzina, naudzubillah. Itulah pandangan rahmat. Seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab.